Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Melanianti dari semester 6 kelas D, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada saat ini saya akan menjelaskan proposal latar belakang saya dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian saya. Latar belakang rakyat Indonesia kembali dihadapkan dengan penderitaan yang semakin tajam di tengah tindakan dari imperialisme Amerika Serikat. Bersama dengan burjuasi dan tuan tanah besar, kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran virus COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari kecerobohan dan arogannya pemerintah Jokowi. Indonesia masih bergelugut melawan virus corona hingga saat ini, sama dengan negara lain bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu dan batuk. Pasalnya, pemerintah sejak awal COVID-19 menyebar di Tiongkok selalu jumawa dan sombong menyatakan Indonesia tidak akan terjangkit. Bahkan meluas COVID-19 di berbagai negeri sempat diremehkan oleh jajaran menteri pemerintahan Jokowi. Hasilnya, pemerintahan sama sekali abai dan tidak mengambil langkah efektif untuk mengantisipasikan penyebaran COVID-19 ke Indonesia. Tindakan tersebut adalah sumber petaka yang harus diterima oleh rakyat. Kini rakyat Indonesia harus kembali dipaksa menjadi korban kebijakan rezim. Corona menjadi jawaban untuk mengamputasi kemampuan dari Cina untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Kemunculan corona menjadi senjata biologis untuk menghancurkan negara-negara yang tidak tunduk pada kekuasaan Amerika Serikat. Negara yang tidak mau tunduk seperti Iran, Suriah, Irak, termasuk Cina, sadar bahwa dominasi Amerika Serikat akan menyengsarakan rakyat dan membuat suatu negara terbelakang secara kebudayaan. Di sisi lain, dengan gencarnya mempropagandakan virus, wabah ini justru menyikap krisis yang mengakar di tubuh sistem yang sedang berlangsung. Virus ini justru skema yang dilancarkan saling perang untuk mencari pengobatan penyakit yang mengerogoti imperialisme Amerika Serikat yang sedang mengalami krisis. Tidak ada kompromi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nyawa manusia dibanderol dengan harga yang sangat murah selama akumulasi laba bias terus berjalan. Hal ini telah terpatri dalam arsitektur ekonomi global yang berstandar pada pertumbuhan tak terbatas. Meski harus mengorbankan jutaan rakyat, rasa pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan oleh negara-negara imperialisme, khususnya Amerika Serikat yang menguasai separuh pasar dunia, menyebabkan negeri-negeri berkembang seperti Indonesia menerapkan kebijakan pengetahuan anggaran yang menghapus banyak subsidi untuk jaminan sosial termasuk kesehatan, sehingga layanan kesehatan tidak ditopang dengan baik. Ketika pandemi seperti ini merebak, kita bisa melibatkan kekacauan yang selama ini tersembunyikan secara fundamental, dan kita tahu dalam setiap wabah dimanapun dan kapanpun, mereka yang paling terpukul, paling terjerabak, paling menderita, dan yang paling pertama kali menjadi korban adalah mereka yang miskin dan tak berdaya. Persaingan antar dua negara besar ini berimbas pada jahatnya korban akibat sistem busuk yang masih eksis dan tumbuh subur di dunia ini. Sistem yang menindas ini akan terus berlangsung ketika tidak ada kesadaran untuk menggalakkan kekuatan untuk menghancurkan secara kolektif dalam perjuangan yang maju. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Cina akan melampaui AS. Anggapan yang tidak ilmiah ini menjadi suatu kekeliruan jika tidak mempunyai tolok ilir yang jelas. Dalam posisi internasional, Cina hanya dipandang dalam sistem perekonomian yang maju, tetapi sejatinya masih dikuasai oleh Amerika Serikat. Menuju majunya Cina tetap masih berinvasi oleh Amerika Serikat, karena secara politik internasional Amerika Serikat yang menjadi kekuatan utama. Cina tetap masih berinvasi oleh Amerika Serikat, karena secara politik internasional Amerika Serikat yang menjadi kekuatan utama. Melalui lembaga internasional yang dibentuknya pasca Perang Dunia Kedua,
dan Cina masuk dalam lembaga tersebut sehingga Cina pun tidak bebas sepenuhnya. Terbukti dari usaha Cina dalam mengimpor barang ke Indonesia kemudian dibatalkan oleh Amerika Serikat itu merupakan sebagian contoh kecil. Melalui lembaga internasional yang dibentuknya pasca Perang Dunia Kedua dan Cina masuk dalam lembaga tersebut sehingga Cina pun tidak bebas sepenuhnya terbukti dari usaha Cina dalam mengimpor barang ke Indonesia kemudian dibatalkan oleh Amerika Serikat itu merupakan sebagian contoh yang kecil. Respon masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 diuraikan dari atas. Awal tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan oleh wabah COVID-19 yang menewaskan banyak orang di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Beberapa negara langsung merespon penyebaran virus yang mematikan itu dengan berbagai cara masing-masing. Ada yang menutup jalur migrasi ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-Corona. Pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Ini misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari yang menyatakan masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona. Enjoy saja. Sementara itu beberapa hari kemudian pada awal Februari, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Indonesia yang belum memiliki kasus positif virus corona 2020. Ketidakanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. COVID-19 sampai pertengahan Februari tidak ada satupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi COVID-19 ini. Manakala pemerintah Indonesia menginformasikan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil. Namun hal tersebut sudah terlambat. Beberapa kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan ke Cina, menghentikan pemberian visa bagi warga negara Cina untuk melaksanakan perjalanan ke Indonesia, membatasi perjalanan dari ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Iran, meliburkan sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintah dan perusahaan swasta, hingga menutup pusat-pusat hiburan. Mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil meratakan kurva dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengendalikan luasnya penyebaran COVID-19. Upaya replikasi kebijakan ini diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitivitas pemerintahan pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan dan dianggap berhasil oleh negara-negara lain. Sementara itu, di sisi kesehatan, pemerintah menyediakan alat pelindung diri atau APBD, masker, obat-obatan, mengalihfungsikan beberapa hotel dan gedung pertemuan menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Pemerintahan Indonesia juga mengoptimalkan tes COVID-19 baik melalui rapid test maupun melalui PCR. Tujuannya agar sebuah virus corona dapat dilokasikan oleh pemerintah memiliki peta sebaran COVID-19 melalui hasil tes tersebut. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang misalnya, kota secara langsung mengumumkan secara terbuka bahwa akan menerapkan local lockdown dengan cara menutup akses jalan dalam kota dan jalan penghubung antar kampung. Argumen wali kota jelas, yakni untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Keputusan tersebut diambil karena tidak ada alternatif kebijakan yang dapat mengendalikan penyebaran COVID-19. Argumen wali kota jelas, yakni untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Keputusan tersebut diambil karena tidak ada alternatif kebijakan yang dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 yang sangat luas dan masif. Selain itu, tidak ada arahan yang jelas dari pemerintahan pusat untuk mengendalikan virus corona sehingga mendorong pemerintahan daerah mengimplementasikan kebijakan sendiri yang dianggap mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di NTT, Kota Kupang. Dari data di atas, Kota Kupang masuk dalam level sangat tinggi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu ada kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi
kasus COVID-19 untuk tidak meluas. Kasus COVID-19 telah menyebar di 40 kelurahan dan 51 kelurahan di Kota Kupang dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 254 orang. Dari data di atas, masih 11 kelurahan di Kota Kupang, kota provinsi NTT, ini yang belum ditemukan adanya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat ini. Ada 2 kelurahan di Kota Kupang yang memiliki kasus COVID-19 yang sangat tinggi, yaitu Kelurahan Oisapa dan Kecamatan Kelapa Lima dan Kelurahan Oibobo, Kecamatan Oibobo. 2 kelurahan ini sangat padat dengan pemukiman penduduk, sehingga risiko terjadinya penularan COVID-19 sangat cepat. Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kupang menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 254 orang yang dinyatakan sembuh sebanyak 119 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan medis 125 orang serta meninggal dunia 10 orang. 125 orang yang masih dalam perawatan medis tersebar di 8 rumah sakit di Kota Kupang. Selain itu, ada sekitar 43 orang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 melakukan karantina mandiri. Pemerintahan Kota Kupang secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi tentang upaya penanggulangan COVID-19 seperti yang kita ketahui sekarang. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan mulai berkurang. Terlihat masih ditemukan kerumunan warga tidak menggunakan masker, padahal kasus COVID-19 dari transmisi lokal di Kota Kupang terus meningkat. Kami berharap masyarakat lebih serius dalam mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Persamaan terkait dengan judul penelitian saya diantaranya adalah latar belakang. Kami sama-sama menjelaskan tentang COVID-19, juga metode yang digunakan, metode penelitian kualitatif. Tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang membuat sebuah persepsi pendapat atau tanggapan seseorang, sehingga dalam pembahasan harus secara kualitatif atau merangkai kata. Perbedaan terdapat pada isi. Di sini lebih meneliti terhadap dampak, dan jika dilihat dari punya saya lebih kepada respon masyarakat. Kekuatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiono mengemukan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah itu, kelemahannya, berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi tengah wabah virus corona yang berdampak pada berbagai sektor.